Mana tuh lip glossnya juga? Lip gloss, oke. Jangan pakai. Oh, oke. Enggak guys, ini emang modelnya out of the lips ya. Yes, betul. Heeh. Mumpung lagi ambiar. Yuk. Di sini kita ngobrol dulu aja ya, Dok. Dok mau tunjukin itu. Hai Zaza, ya Dok mau tunjukin. Mana, Dok? Dok mau tunjukin sebentar. Gimana? Caranya gimana sih? Ini. Kasih apa? Bukan. Ini. Ini Background. enhance ya kan? Wax. Oke. Dok mau tunjukin. Loh, kok belum ke save sih? Masih ini ya? Siapa sih ini? Cuy deh ini. Ini tungker loh. Oh kayaknya Segini-segini kurang kecil. kurang kecil. Kurang kecil. Kelihatan nggak sih guys? Dibaca aja deh, Dok. Dibantu dibaca. Ada Nggak nggak? tahu ada di situ filenya. Jadi cuma iseng doang. Gitu. Itu bingung Doktif. Itu kalau Doktif sih nggak ngerasa ya, Doktif nggak ngerasa. Doktif nggak ngerasa, cuman kalau misalnya tungker kayaknya kalau misalnya boker ini tulisannya boker dan mau menyerangnya ke Doktif, kayaknya kamu harus minum obat deh. Harus minum obat. Kenapa kayaknya. tuh, Dok? Ya kan? Soalnya kapan ngomong begini, mencaci produk dan personal orang, kapan? Iya, dia merasa halusinasi. Ya, kalau ke dokter, kalau itu nggak merasa ya. Cuma Animasi. Kalau misalnya kamu nyerangnya ke dokter, atau mungkin kamu punya kakak yang lain, nggak tahu kalau kakak nepos yang lain tuh nggak tahu ya dokter kalau kakak nepos. Karena kan dia emang ngebully ya, dia ngebully bayi, janin, dia dukung. Ya, penista agama dia dukung, lain ceritanya itu. Ya, kalau ini mencaci produk dan personal orang, apa yang dokter caci? Produk kamu kan SPF-nya emang satu apa berapa produk kamu SPF-nya itu bukan mencaci ya, itu menunjukkan hasil lab. Fakta, makanya harus minum obat. Aduh, please deh ya, kalau gerombolan sirkus kayaknya harus minum obat yang namanya gerombolan sirkus. Kamu termasuk gerombolan sirkus? Obat nggak masuk sih? angin nggak sih, Dok? Obat masuk angin bukan? D3 Korban sadar minum 2000 diri. ini sehari. Kalau menurut dokter sih kurang ya. Kurang, apalagi yang kalian aktivitasnya di dalam ruangan kantor kan biasanya 5.000-an. Tapi kalau dokter sendiri, kalau dokter punya alatnya, jadi cek sendiri itu biasanya dokter sampai 10.000, bahkan bisa sampai 10.000 per hari, tergantung. Itu semua tergantung aktivitas kita, tergantung riwayat kita. Misal terlalu capek, nah itu biasanya drop banget vitamin D-nya. Nah itu biasanya butuhnya 5.000 sampai 10.000. Tapi dokter melakukan uji cek sendiri, jadi tahu ya kadarnya dokter ini berapa. Stabil dokter itu vitamin D-nya di angka 80 sampai 100. Dan itu sulit sekali ya guys untuk mendapatkan nilai itu hanya dengan meminum. Jadi biasanya dokter melakukan injeksi, cuman injeksinya di Indonesia nggak ada. Ya, jadi nggak belum diizinkan. Diizinkan. Belum dilegalkan ya, Dok? Belum, jadi di luar. Oke. Apa ini apa itu apa sih apa ada Dokter kelihatan lelah, nggak ada, mak kita lelah, nggak ada ceritanya. nonton tadi guys. Habis nonton. Cuman emang lipstiknya nggak habis kena air wudhu kan, jadi kayak luntur Oh, loh, iya, Dok. Habis ini kita bener. touch up lagi ya, pakai serumnya Dokter. mana sih yang tadi Mana, mana sih mana? yang itu belum nggak tahu tuh Suriko mana sih kok libamnya aku ada di situ Di mana? Di tas, tadi kayaknya dibawa di tas. nggak di Masukin di tas. di kursi sini nggak ada atau di kamar di dekatnya itu masa sih Kulit sehat ya, Beb ya. Kalau skin badan udah baik, nanti bonusnya tuh cerah. Mbak Nur tuh perawatan pakai ini Megadose serumnya Dokter itu mulai dari kenal Dokter itu Oktober. November, Desember, Januari, Februari, Maret, aku ada April. biru dari mana sih kalian ini ada aja. Hah? Apa biru? nggak tahu ada biru, makanya biru dari mana sih mukanya itu kok jadi biru Mana sih? Lu kira kita kartun Smurf warna biru. Smurf biru kan? Iya, Smurf bener-bener. biru Iya, kan? Smurf, iya, 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 yang kecil-kecil tuh, Dok. Iya, iya. Yang lompat-lompat tuh. Iya, iya. Dikira Smurf. Dikira kita Smurf. Biru dari mana sih? ini jelek ini tungkir nih ngomong sama siapa sih, ini dia udah merugikan masyarakat. Siapa sih maksudnya dokter? Enggak, dokter nggak berasa. Kalau kamu bilang ini mencaci produk dan personal orang, tampilin dong videonya kapan dokter mencaci personal orang. Tampilin. Iya. Di mana? Oke. Duduk sini. Kasihan kamu, jangan kelainan jiwa, kasihan kamu ya. Kamu kalau perlu kamu ke psikolog ya, psikolog, karena semua tulisan kamu paniknya kamu, dan kamu kan kliniknya jadi demo ya. Di demo kan klinik kamu boker. Ya, udah. Kamu jangan stres sendiri. Udah bagus nih. Jangan stres sendiri. Ini mana sih, ini enhance kan ya? Enhance efek, dihilangin gini aja kan, gini doang kan? Silang pun.
Gitu ya. Ini apa? Mau pakai sunscreen, tapi kan belum. Nanti aja kalau udah ada keranjangnya baru tutorial. Oh iya betul, Biar kan nggak nungguin. boleh soalnya. Nggak boleh. Tadi Doti habis nonton The Accountant guys ya, The Accountant. Ada ayang aku. Sopo ayangnya? Itu mantannya Jilo, ganteng lu. Win. Oh Ben Affleck. Iya, yang Ben Affleck. Iya aja lu. Hah? Ini mah bukan jelong. Jelong. Dasar manusia abal-abal nih yang Jelong. belakang. Kan? Udah. Oke guys, Doktif. Kok kuning sih? Itu oranye bro. Oh, Apa kau udah butuh? kuning ini. Kumat deh. Tak Saya tuh yang oranye itu nggak ada cuma dikit. Ini buat apa? Nggak ada. Buat kan dua. Kan ada dua. Oke. Buat ngasih tahu. Oh gitu. Ini kuning kembali lagi kumat kalian. Ini kuning tuh nggak ini? Udah warnanya? dong, nggak apa-apa dong. Ya udah nggak apa-apa. Apa? Tapi ini perasaan gua kuning ya, apa mata gua ya? Enggak, mereka yang jereng. Ini mah memang kuning dok. Mau dirubah gimana pun kuning. Bener kan? Bener kan? Iya. Ini kuning. Ini Kasih. kuning. Itu oranye. Oh, Jangan ngomong dulu. oh iya betul. Nggak boleh. Nggak Itu. boleh kan? Itu baju. Itu. Gak ada tanggapannya. Kita mah santai-santai aja. Kita nonton malah tadi. Guys gini ya, Kim itu sebelum menemui Nepos itu udah telepon Doktif ya. Jadi dia tuh udah minta izin dulu ya. Dia ingin mengklarifikasi bahwa dia tidak ingin dikaitkan bahwa dia adalah cepu dari Yoke. Selesai ya. Jadi bukan karena dia ketemu banget. dengan si siapa namanya FS akhirnya jadi baikan sama FS, itu enggak guys ya. Apalagi urusan buktinya kan, kenapa buktinya di situ Kim tidak pernah sama sekali sedikit pun menyebut Doktif. Yes. Dan FS pun tidak sama sekali menyebut Doktif di situ. Oke. Karena itu semua sudah setting. Oke. Ya, sudah setting, Nah. sudah disetting. Oh. Dan sebelum mereka ketemu, itu Kak Kim sudah menghubungi Doktif lebih dulu. Yes. Oke, itu yang kalian tidak tahu. Jangan tantrum. Jadi Doktif itu udah tahu semua pergerakannya Kak Kim. Mereka udah cerita, Kak Kim pun cerita. Kak Kim nggak mau penggiringan opini bahwa Kim ini dituduh sebagai cepunya dari Yes. Yoke gitu. Ya kalau menurut Doktif ya selama itu benar ya tidak apa-apa. Makanya salah satunya kenapa kok siapa namanya Kim tidak mau menyerang Doktif, karena dia tahu Doktif itu benar gitu. Jadi dia nggak akan mau dia menyerang Doktif. Coba minta Kak Kim menyerang Doktif kalau berani. Karena nggak akan, dia bukan masalah berani atau enggaknya, karena emang Doktif bener gitu. Jadi dia udah ngomong gitu, ini aku mau ketemu Yes. sama SS ya, tapi Betul. terpaksa karena harus mengklarifikasi ini. Terpaksa, ada kata-kata terpaksa. Dan Doktif izinkan, kenapa? Karena itu haknya Kak Kim. Ya, boleh dia mengklarifikasi, karena kalau dia sudah difitnah ya dia harus dong mengklarifikasi itu tidak benar. Ya, dia meminta untuk dijadikan saksi di persidangan, dia ingin membela dirinya, itu adalah haknya dari Kak Kim. Nggak ada masalah kalau buat Doktif. Yes. Gitu guys, oke? Oke. Paham ya guys ya? Lo Doktif itu orangnya fair. Doktif nggak ada yang namanya, oh kan Kak Kim kan bolokku, jadi Kak Kim tuh nggak boleh ini saya. Loh, kalau Kak Kim difitnah, ya silahkan mengklarifikasi gitu. Ya, dan jelas Doktif tidak pernah melihat Kak Kim berusaha untuk menyerang Doktif sama sekali, nggak ada. Ada nggak? Nggak ada. Karena dia tahu, begitupun dengan Mambel. Ya, Mambel tidak menyerang Doktif karena dia tahu Doktif ini benar. Apa yang Doktif sampaikan Tidak ada apa adanya. menaruh. Nggak ada. Ada. Gitu. Ya. Udah, dan jangan juga untuk yang para bujur-bujur udah pada tobat ya, kasihan ya. Kalian itu istilahnya mendatangkan malapetaka ke diri kalian sendiri. Ya, nggak tahu kalian siapa Doktif. Doktif itu berdiri sendiri, independen. Nggak bisa disuruh-suruh, nggak ada yang bisa nyetir-nyetir. Ya, Berani nyetir. kok kayaknya kok susah banget kalian terima gitu loh. Apalagi gerombolan negara kalau di negara antah berantah itu si ketua dalang Markus ya, yang namanya nenek menopause itu kok kayaknya nggak terima banget sama gerombolan marga satpamnya kalau Doktif itu independen, kok nggak terima banget gitu ya. Hah? Gitu ngata-ngatain lah, ngebully, sinting lah, inilah itulah. Hello, Doktif ini dokter ya, nenek menopause dalang Markus, kamu cuma SMP kan ya. Dia gitu, jadi kamu tuh sadar diri. Meskipun Doktif kamu katen manduliti, kamu yakin kamu kan Hamidun di luar nikah, Aib itu bener nggak? Betul nggak omongannya Doktif? Luar gedung. Gitu, kamu nggak yakin Doktif independen ya, itu urusan kamu. Nanti kamu bisa kena stroke loh kalau kamu nuduh-nuduh halusinasi ya. Ini di negeri antah berantah, jadi ada sosok lah, bukan di negeri Indonesia. Dan kalaupun dia berasa pasti dia tantrum ya. Gitu. Tapi kalau dia santai aja, dia nggak tantrum, berarti bukan dia. Kalau dia tantrum berarti itulah dia. Berarti omongan Markus ya itulah dia. Benar berarti. Gitu ya guys ya. Cahaya ilahi Oke. banget ya. Ya udah ya. Kuning beb.
Putih Kok aja kuning sih?